Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan pembuatan sebuah mail server dan DNS server. Bisa dilihat di topologi ini. Di sini ada DNS server yang berisikan domain dari mail server yang satu dan mail server yang dua. Nah, untuk yang DNS server dan mail server 1 itu ada pada virtual machine ke-1 dan memiliki IP address yang sama. Sedangkan untuk mail server yang kedua itu virtual machine yang kedua, kemudian IP addressnya adalah 11, sedangkan yang server ke-1 adalah 10. Juga untuk pada mail server 1 domain yang saya gunakan adalah mail.hafiz.com. Kemudian untuk yang server kedua saya menggunakan domain mail.alfian.com seperti ini. Baik, kemudian kita akan menuju prakteknya. Pertama saya buka PATI. Di sini saya sudah menjalankan dua-duanya, server 1 dan server 2. Nah, kita akan open yang server 1. Kita open, kita login. Oke, kita sudah login. Yang pertama kita konfigurasi IP. Kita cek IP-nya ya. Di sini saya sudah mengkonfigurasi. Di sini saya menggunakan IP 192.168.10.10. Oke. Kita coba ke root dulu. Ini merupakan untuk mengkonfigurasi IP ya. Netplan, kemudian installer config. Nah, di sini untuk interface ENS33 saya menggunakan static di sini. Nah, di sini kita include name servernya, kita masukkan juga ya DNS server kita. Oke, kemudian kita pastikan juga Windows dan VMware kita itu terhubung. Nah, caranya kita cek pada VMware kita. Kemudian kita masuk ke virtual machine setting. Nah, di sini saya menggunakan VMnet 2. Kemudian kita masuk ke Open Network Setting, kemudian Change Adapter Option. Nah, di sini VMnet 2 kita lihat statusnya ya. Nah, jika sudah seperti ini artinya yang memiliki segmen yang sama yaitu 10 ya. Nah, itu sudah bisa terhubung. Di sini saya menggunakan DHCP untuk request API-nya. Tapi juga bisa diisi secara statik di sini. Di sini juga bisa diisi secara statik menggunakan segmen 10. Kita close. Kita coba lihat IP-nya. Oke, kita ke VMnet 2. Nah, di sini kita menggunakan IP 10.3 untuk Windows. Nah, kita coba ping ke 10.3. Nah, jika sudah terhubung ini kita bisa
kita sudah aman ya koneksinya. Sebaliknya untuk ping ke server 1 itu seharusnya juga bisa. Nah, seperti ini. Baik, setelah konfigurasi IP sudah, kita akan masuk ke DNS server. Caranya di sini saya sudah menginstal yang namanya PN 10 ya, PN 9. Nah, di sini saya sudah menginstal. Kemudian kita masuk ke bind etc bind. Oke, kita coba lihat filenya ada apa saja. Nah, di sini seperti dp-alfian.com, di sini saya buat DNS sebelumnya ya. Nah, kita akan coba buat baru, yaitu avis.com. Nah, pertama kita masuk ke nano name conf local ini ya, kita enter. Nah, di sini kita tambahkan zone baru. Nah, ini dia zonnya ya. Kita masukkan di bawah saja ya. Sini zone avis.com, tabnya master, filenya nanti ada di etc bind dp avis.com. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk server yang kedua. Nah, DNS untuk server kedua kita settingnya di server yang satu ya. Kita masukkan untuk yang server 2 yaitu alfian.com. Oke, type-nya master dan filenya bind dp alfian.com seperti ini. Oke, titik koma. Nah, untuk zona ini kan zona forward ya, forward untuk 2 ini. Nah, zona reverse nya yaitu ini, kita pakai yang ini sudah ada ya. Nah, nanti kita edit untuk zona reverse nya. Nah, nanti kita tambahkan untuk yang ini dp-avis.com dan dp-alfian.com. Baik, kita exit, kita save, enter. Oke, kemudian kita buat file baru, atau kita copy aja yang sudah ada, yaitu copy dp.com ke dp-avis.com. Nah, sudah kita copy, kita nano avis.com. Nah, seperti ini. Ini tidak apa-apa ya dibiarkan karena sama ya, yaitu IP-nya sama. Nah, tapi untuk ini kita pakainya yang avis.com. Nah, kita nggak pakai ini ya, DNS sama harus kita hapus yang ini. Kemudian kita tambahkan untuk yang MX record. Nah, ini ya, saya tambahkan add in MX. Ini nilainya terserah ya, tapi harus sama untuk nanti di reverse nya juga 10. Nah, seperti ini. Nah, kita
pakai domain mailavis.com. Jangan lupa pakai titik untuk yang domain. Nah, untuk yang IP tidak usah. Oke, jika sudah seperti ini, kita save. Nah, sekarang untuk yang domain alfian.com, kita copy ini ke dbalfian.com. Kita nano dbalfian.com. Nah, kan alfian.com itu server 2. Dia memiliki IP yang berbeda, dimana yaitu 11 ya. Bisa dilihat di sini. Dia pakainya 11. Jadi ini harus ganti. Itu alfian.com. Dan di sini juga alfian.com. Nah, ini juga kita ganti. Ini kita ganti 11. Nah, ini samakan saja ya nilainya, tapi di sini kita ganti alfian. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita save, enter. Nah, kemudian selanjutnya kita untuk zona reverse ya, kita edit di sini. Kita coba buka nano. Nah, ini untuk zona reverse. Kita tambahkan baru di sini. Nah, kita copy aja yang di sini ya. Atau kita tulis aja. Tulis kita 10 untuk IP 10 ya, untuk server 1. Nah, ini dan ptr navis.com. Jangan lupa kasih titik dan 10 untuk IP 10 di sini ptr untuk yang mail.com 10. Nah, ini untuk MX recordnya kita coba kasih 10 karena di forwardnya tadi 10 navis.com. Nah, kita juga tambahkan juga yang alfian.com. Nah, IP nya tadi adalah 11, jadi seperti ini, 11 in, kita samakan yang atas alfian.com 11 in ptr mail alfian.com 11 in mx nya recordnya 10 sama saja. Oke, kita alfian.com. Nah, jika sudah seperti ini, Ctrl X, Y, enter. Nah, untuk banyak sudah selesai ya. Kita restart sistem GTL, restart ban 9. Nah, kemudian selanjutnya kita opsional ya, coba add nama conf option. Nah, di sini kita tambahkan DNS kita sama DNS Google ya. Ini opsional. Oke, kemudian selanjutnya kita edit juga untuk yang resolve.com. Nah, di sini pastikan sudah ada ya name server, yaitu DNS kita untuk server 1. Nah, biasanya untuk etc resolve.conf ini sifatnya tidak permanen ya, jika kita mengeditnya lewat sini. Nah, saat kita restart sistemnya atau kita restart network kita, biasanya ini berubah menjadi default ya, hanya untuk lokal saja. Nah, untuk merubahnya secara permanen seperti ini, kita bisa menginstal yang namanya resolve conf. Nah, di sini saya sudah menginstal ya. Jika sudah terinstall, kita buka ya, nano
dia ada di etc resolve conf, kemudian resolve conf d, kemudian base. Nah, di sini sudah saya tambahkan juga ya. Nah, nama servernya yaitu DNS kita, kemudian search ini bisa salvian.com atau avisco.com, itu bisa ya. Nah, kemudian setelah kita edit yang base ini, kita save. Nah, kemudian selanjutnya kita resolve conf update agar etc resolve .conf ini di sini terupdate ya, seperti itu. Oke, sudah selesai untuk DNS-nya. Kita coba menggunakan nslookup IP 10. Nah, jika seperti ini, ada mail di sini ya. Ini fokus yang ini ya. Artinya dia udah bisa ya untuk zona reverse-nya. Coba kita mail avis.com. Nah, sepertinya di sini ada yang salah. Kita coba yang domain satunya 168.10.11 untuk server 2. Nah, ini udah bisa. Oke. Oh iya, dipakai seperti ini ya. Ini udah bisa sebenarnya. Oke. Coba kita dik mail avis.com untuk MX record. Answernya untuk yang Avian. IP-nya nggak dapat ya. Coba kita cek konfigurasinya dulu. etc nano nemet conf lokal avis.com, type-nya master, etc db avis.com. Oke. Alvian.com, etc db alvian.com. Sudah. Kemudian untuk yang nano.com, alvian.com. Oke, ini udah benar ya. Nano db alvian.com, alvian. Oke, alvian 11. Oke, bisa ya. Kita coba cek konfigurasi nemet cek conf. Nah, nggak ada error ya. Sepertinya ini sudah berhasil ini. Kita coba lagi untuk zone avis.com ke db avis.com. Oke, di sini ada keterangan oke ya. Artinya ini udah berhasil. Gak ada yang error zone-nya. Untuk yang Avian coba kita Avian db alvian.com.
Nah ini juga oke, artinya harusnya juga berhasil ya. Oke. Oke, udah benar ini. Oke, untuk konfigurasi DNS-nya itu seperti ini. Nah, udah ya. Kita udah dapat IP sama domainnya. Oke, untuk selanjutnya kita konfigurasi, kita akan menginstal Postfix, Courier, IMAP, dan Courier Pop ya. Di sini saya sudah menginstalnya ya. Nah, di sini sudah terinstall Courier Map sama Postfix. Oke. Kita coba cek di lokal kita. Nah, di sini pastikan di sini ada POP 3 dan IMAP ya. Artinya courier kita itu udah jalan. Nah, kemudian setelah menginstal Postfix, pastikan juga mail configuration-nya kita pilih internet internet site ya kalau nggak salah. Nah, kemudian kita masuk ke Postfix, konfigurasi Postfix-nya, yaitu main.cf ya. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya my hostname ya. Kita bisa pakai avis.com atau avisalfian.com pada server 1 ya. Nah, kemudian di sini my destination. Nah, kita rubah di sini ya. Kita tambahkan setelah my hostname ini kita tambahkan mail.avis.com. Nah, kemudian membutuhkan server ini hostname ya, hostname dari server ini localhost, ya biarkan aja. Kemudian selanjutnya itu perlu diperhatikan yaitu my network. Nah, di sini kita tambahkan, nah di sini pakai spasi ya, spasi. Kita tambahkan 000/0. Ini artinya agar kita bisa kirim email ya, bisa berkomunikasi sama server 2. Artinya IP apapun itu dibolehkan. Nah, sebenarnya ini bisa juga kita ganti 192.168.10 ya untuk segmen 10 ya. Nah, seperti itu juga bisa, tapi daripada nanti misalnya kita konfigurasi ulang IP-nya, di sini kita apapun IP-nya itu boleh ya. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir di sini home mailbox, yaitu sama dengan maildir slash. Nah, nanti di folder usernya ya, user pada di home. Nah, nanti kita buat step usernya itu ada directory maildir kayak seperti itu. Jika sudah, kita restart ya Postfix-nya. Postfix. Oke, ini sudah terstart ya. Nah, selanjutnya kita coba buat
kita masuk ke etc scale ya. Nah, di sini kita tambahkan folder baru yaitu maildir. Jadi nantinya setiap membuat user, direktori maildir ini langsung terbuat. Jadi fungsinya AT-scale ini untuk template user baru ya. Nah, seperti itu. Oke, ini sebenarnya postfix sudah ya. Selanjutnya yaitu konfigurasi webmail. Nah, di sini saya menggunakan Roundcube. Untuk menginstalnya seperti apt install Roundcube. Nah, di sini juga saya sudah menginstalnya ya. Apt install Roundcube. Nah, di sini sudah saya menginstalnya. Nah, sebelum kita konfigurasi, biasanya saat menginstal Roundcube kita perlu waktu menginstal ya. Nanti kita disuruh untuk masukkan password MySQL ya. Nah, sebelum menginstalnya kita install dulu yang namanya MySQL untuk MySQL server. Untuk yang diperlukan Roundcube nanti. Nah, kemudian setelah menginstal MySQL, kita perlu memberikan password ke user root ini ya. Kalau nggak salah alter user root seperti ini. Kalau nggak salah localhost identified by. Nah, di sini passwordnya seperti itu. Passwordnya terserah ya. Di sini saya memakai root. Nah, jika sudah Roundcube terinstall, selanjutnya kita install juga Apache untuk menginstalnya. Di sini juga saya sudah menginstal ya. Di sini ada yang namanya https ini sama http. Ini karena saya sudah menginstal Apache. Oke. Kemudian kita akses webmail Roundcube ini menggunakan domain kita yang sudah kita buat tadi ya. Caranya kita masuk ke folder Apache ya. Change directory ke Apache 2. Kemudian yang namanya sites available. Nah, di sini ya. Di sini sebelumnya saya sudah membuatnya beberapa ya. Tugas-tugas sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat file baru yang namanya mail.avis.conf ya. Kita copy aja yang dari default ini, copy, kemudian mail.avis.conf. Setelah itu kita edit. Nah, ini komennya kita hapus saja ini. Komen. Seperti ini. Server name paketnya mail avis.com.
Nah, dokumen rootnya itu bentar, kalau nggak salah itu di var lib from, ya di ini ya, di sini ada index. Nah, di dokumen rootnya nanti ini var lib round cube. Nah, kita cd ke sini dulu, nano mail var lib round cube. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita save. Kemudian jika sudah, kita enablekan ya, ini ya, virtual host ini kita enablekan. Caranya to end site mail. Nah, ini. Nah, jika sudah, kita systemctl reload apache 2 biar pasti kita restart juga. Oke. Nah, jika sudah, kita coba akses mail avis.com ini, apakah sudah berhasil. Kita cek mail avis.com. Nah, kalau sudah seperti ini artinya itu sudah berhasil ya, round cube-nya. Nah, kita coba buat user baru ya. Saya coba buat yang namanya Agus ya, add user Agus. Membuat user baru, komennya yaitu add user. Oh, Agus sudah ada ya. Sebenarnya bentar ya. LS home. Oh, di sini saya udah buat ya. Kita del user, del dulu kalau gitu, del remove home, nama usernya. Oke, kita add user ya, add user Agus. Passwordnya password namanya Agus, enter aja nih. Nah, seperti ini. Kita coba login ya, akun login sebagai Agus, passwordnya password. Kita login, apakah berhasil? Oke. Ups, sepertinya ada yang error. Kita coba cek round cube nya. Defaultnya host, SMT servernya juga ini. Oke. Gagal ya. Kita coba user lain, add user Indra misal.
Oke, coba refresh. Indra password gagal ya. Oke, ternyata salahnya pada DNS nya ya, kita kurang konfigurasinya. Kita masuk ke menu etc bind db. Nah yang error itu yang ini ya, db-aves.com sama alfian.com. Kita kurang menambahkan untuk yang mail, jadi seperti ini. Nah ini mail in aves.com. Nah harusnya seperti ini. Kita juga tambahkan untuk yang alfian, tambahkan yaitu mail in alfian.com. Nah jika sudah, sistem ctl restart dan 9. Kalau udah, kita refresh. Kita masuk ke Agus ya. Pakai error lagi. Masalah penempatan ya, kalau nggak salah. Kita letakkan di atas ya. Atasnya ini ya. Oh iya salah. Harusnya ini bukan aves.com tapi IP ya. Maaf, salah. Seperti ini harusnya. Sama alfian. Harusnya di sini enggak domain tapi IP di sini. Karena ini kan domain ini. Nah, domain mail itu milik IP ini. Ya, 11 ya untuk yang alfian. Enter. Sistem ctl restart bind 9. Oke. Kita coba lagi. Agus password. Nah ini udah bisa. Nah server error ini abaikan saja. Tadi user Indra sudah saya hapus. Kita coba tambahkan lagi password Indra. Oke, kita masuk ke Indra password. Nah ini Indra. Nah seperti ini emailnya, indra@mailaves.com. Nah kita coba kirim email ke Agus. Agus@mail.aves.com. Kita tes ya, tes dari ini. Seperti kita send. Oke, udah tersend. Kita coba lihat di Agus apakah sudah masuk. Nah ini sudah masuk ya, seperti ini. Nah sekarang kita buat webmail untuk domain yang kedua, untuk server 2, yaitu alfian.com. Oke, jadi kita buatnya itu di server yang kedua ya. Kita buka dulu, ini logout dulu ya. Logout, kita masuk ke sini.
Ini adalah server 2. Sudo su Oke, caranya sama ya, sama kayak yang di server 1. Kita install postfix-nya. Oke, di sini saya sudah menginstalnya ya. Server 2. Oke, di sini saya sudah menginstalnya already new version. Oke, selanjutnya kita setting postfix-nya. Nano etc postfix min.cf. Nah, untuk yang server kedua ini paketnya myhostname alfian.com. Oke, kemudian mesh destination setelah hostname ini adalah DNS mail server kita, yaitu mailalfian.com. Nah, ini untuk hostname-nya yaitu 2 ya, karena hostname dari server kedua ini yaitu Ubuntu server 2. Nah, kita juga masukkan network ya, IP apa saja itu boleh berkomunikasi. Oke, terakhir adalah home untuk mailbox, yaitu maildir. Sama seperti server 1 tadi ya, kita perlu membuat ini ya di etc scale. Jadi saat membuat user itu dia punya folder maildir. Saya coba lihat di sini, saya sudah membuat ya. Saya punya user Tono di sini ya. Oke. Oke, saya coba buat user sebentar. Oke ya, nggak apa-apa. Kita buat user, add user, tutik misal, tutik user, tutik password, tutik. Oke, udah buat user. Kemudian selanjutnya yaitu install Roundcube ya. Nah, di sini saya juga sudah menginstal Roundcube-nya. Konfigurasinya gampang ya, kayak server 1 tadi. Kita harus punya Apache, punya MySQL. Oke, kemudian setelah itu masuk ke Roundcube, kemudian config enc.php ya. Nah, di sini default host DNS yang server kedua yaitu mailalfian.com. Nah, SMTP server yaitu juga mailalfian.com. Oke, seperti itu. Oke, jika sudah konfigurasi, kita juga harus restart ya postfix-nya tadi. Nah, ini untuk yang server 1 mail. Nah, komen itu untuk server yang kedua. Nah, kita coba ya.
Jadi DNS-nya itu lewat server 1, email alfian.com. Kalau udah jalan, oke, udah jalan ya. Jangan lupa untuk apa namanya, Apache sites. Nah, kita juga perlu menambahkan mail alfian.com ya, seperti yang tadi. Setelah itu ansite ya, seperti ini. Nah, setelah itu itu bisa diakses seperti ini. Nah, tadi kita buat user yang namanya tuti. Kita masuk. Nah, sudah bisa ya. Kita coba masuk ke Agus. Untuk yang server 1, kita coba kirim sebuah email ke tuti ya, yang ada pada server 2 ya. Kita coba. Caranya seperti ini. Tuti at mail alfian.com. Oke. Ini email dari Agus di server 1. Kita send. Nah, ini berhasil. Kenapa? Karena di postfix tadi kita atur supaya IP apa saja itu boleh berkomunikasi ya. Jadi dua server ini bisa berkomunikasi. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini ada email dari Agus yang ada di server 1. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba mail client dengan menggunakan Thunderbird. Yang pertama kita akan untuk di Windows ya, karena saya akan menginstalnya di Windows ini. Nah, nanti servernya mengarah ke server 1 dan server 2 menggunakan protokol POP ataupun IMAP ya. Pertama kita install dulu Thunderbird nya di Windows. Pertama kita masuk ke thunderbird.net. Nah, di sini kita klik saja free download. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Saya simpan di direktori program. Nah, ini ya. Ini kita install. Oke. Kita tunggu sebentar. Klik next saja, tes standar. Instalasi. Oke, kita buka. Oke, ini sudah masuk ke setup email address ya. Nah, kita akan coba kita login ke emailnya di server 1 ya. Kita masukkan Agus dan agus@mailbase.com. Ini kan server 1 ini. Dan kita masukkan passwordnya. Kita continue. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan menggunakan protokol POP3 ya.
Jadi untuk perbedaannya antara POP3 dan IMAP itu seperti ini. Ini saya ada tulisan di sini POP3 atau POP versi 3 ya, yaitu Post Office Protocol. Jadi akan mendownload email yang ada di server ke komputer lokal, kemudian yang ada di server itu dihapus. Nah, sedangkan IMAP itu Internet Message Access Protocol, yaitu menyalin email yang ada di server dan email yang asli itu masih di server ya. Yang ori itu masih di server. Jadi yang POP3 ini jika kalau jadi hanya bisa diakses oleh komputer itu. Nah, di komputer lain itu tidak bisa karena sudah dihapus pesannya. Nah, sedangkan IMAP itu lebih fleksibel ya. Kalau kita ganti-ganti device seperti itu ya, itu masih bisa didapat emailnya. Nah, dari segi keamanan itu lebih aman IMAP karena bisa saja email yang sudah di-download ke komputer lokal itu bisa terhapus atau ada apa kerusakan di laptopnya. Nah, itu bisa hapus pesan yang ada di lokal. Jadi eh, IMAP lebih lebih aman. Nah, dan pop itu juga bisa kita baca secara online offline ya, karena dia mendownload ke lokal dan kita bisa diskonekkan internetnya, tapi kita masih bisa membaca emailnya. Sedangkan IMAP tidak ya, kita harus terhubung ke internet atau ke server agar kita bisa mendapatkan email atau mengirimnya. Nah, di sini kita akan coba untuk yang POP3 ya, untuk server 1. Nah, sedangkan nanti kita akan coba IMAP untuk yang server 2. Kita down. Oke, kita confirm aja ini. Oke, ping proses. Oke. Masih loading ya. Oke. Nah, di sini ada satu message downloaded ya. Kemarin saya mengirim dari Indra ya ke Agus kalau nggak salah. Oke, kita finish. Nah, ini. Nah, dia ini email ini dia di download ke lokal ya. Nah, di server itu udah ada. Kita coba kirim email ke Indra ya yang ada di server 2 kalau nggak salah ya. Kita coba another account, di sini namanya Indra at mail Indra ada di server 1 ya. Kita coba tuti ya, tuti at mail.com. Kita continue. Nah, untuk ini kita coba kasih protokol IMAP. Kita confirm. Nah, IMAP itu protokolnya 143 ya. Nah, ini ya 143, sedangkan POP3 itu 1110. Confirm. Kita finish. Nah, sudah ya. Ini saya coba ya menggunakan telnet tadi. Nah, saya coba kirim lagi dari tuti ini ke Agus. Kita coba ke Agus at mail.com.
tes menggunakan tes standar katanya. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita klik send. Kita confirm ya. Send. Nah, ini sudah tersend ya. Jadi ini coba kita cek di Agus apakah terkirim. Get message. Nah, ini ya. Ya udah ada di sini dari Tuti ya. Nah, jadi cukup sekian untuk menggunakan mail client ya, akan Thunderbird. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mailing list.